Dalam melakukan aktivitasnya, tentu semua anggota Pawartos, komunitas-komunitas yang ada Kartosuro di dalam berinteraksi tentu ada yang katakanlah ada kekhilafan, lebih halal ya, kaitannya dengan hal bihalal ya, itu kan untuk saling silaturahim, memaafkan karena interaksi dengan sesama manusia, kaitannya dengan hablum minannas. Betul sekali. Jadi malam hari ini ada halal bihalal Pawartos Gagrag Lawas. Jadi di sini pendiri-pendiri Pawartos yang awal mula Pawartos ada itu, mereka lah yang kemudian ya, jadi di dalam melakukan aktivitasnya tentu semua anggota Pawartos, komunitas-komunitas yang ada Kartosuro di dalam berinteraksi tentu ada yang katakanlah ada kekhilafan, ada kesalahan yang barangkali nggak disengaja. Nah, itu acara halal bihalal seperti ini tepat sekali momennya untuk bagaimana supaya kesalahan-kesalahan yang nggak disengaja tadi bisa dimaafkan, dan ini menjadi tradisi yang baik. Dan kalau bisa halal bihalal warga Kartosuro ini diadakan tiap tahun, bahkan pesertanya lebih banyak lagi, supaya tradisi saling memaafkan, saling memahami kesalahan, saling membuka pintu maaf itu bagus sekali. Aura positifnya tentu akan mewarnai kegiatan-kegiatan berikutnya. Dalam kesempatan tadi ada launching buku gratis ya. Terus harapannya dengan adanya launching ini seperti apa? Ya, sebenarnya bukan launching ya, tapi hadiah kepada para hadirin yang malam ini halal bihalal bisa hadir, karena saya merasa sangat apresiasi. Maka buku Greget Kartosuro yang sedianya akan kita bagikan nanti launching ya malam ini saya bagikan gitu. Mungkin ada pesan moral khusus ya dengan adanya pembagian buku ini. Ya, sesuai dengan judulnya Greget Kartosuro, itu saya berharap kepada seluruh warga Kartosuro itu terus untuk semangat, untuk terus greget, untuk menciptakan kegiatan-kegiatan yang bagus, kegiatan-kegiatan yang positif, yang tujuannya adalah untuk kerukunan, untuk kemaslahatan bersama itu.
baina sa'i wa dunyawatin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dan kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya buat seluruh tamu undangan yang hadir pada malam hari ini, dan juga kepada panitia yang juga sudah menyiapkan ukuran ini pun, sehingga acara halal bihalal pada malam hari ini bisa terlaksana dengan nyaman dan aman. Indonesia Raya Tudua, Indonesia tanah air, tanah tumpah darahku, di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Umur Evi baru 5-6 bulan, kita langsung support untuk bikin apa? Tahun berapa ya Pak? Mungkin sekitar 3 tahun atau 4 tahun lalu ya, 3 tahun lebih sih. Dan makna atau tema seperti apa Pak? Bisa disampaikan Pak? Maknanya bahwa kita harus paham bahwa ini Kartosuro, kita harus mencintai Kartosuro dengan sejarahnya, dengan nilai-nilai historisnya, bahwa sebenarnya cita-cita leluhur itu bahwa kita harus apa itu, mencintai buminya sendiri untuk bersatu, rukun dan sebagainya. Yang saya hormati juga seluruh tamu undangan yang berbahagia pada malam hari ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan berkah dan hidayahnya, sehingga pada malam hari ini kita masih bisa berkumpul bersama dalam suatu acara yang istimewa. Ada lebih halal pawartos gagrak lawas dalam keadaan sehat dan mulia, tak kurang suatu apapun. Selanjutnya kami ucapkan terima kasih kepada seluruh tamu undangan yang walaupun suasananya agak dinamis tapi berkenan hadir dalam acara pada malam hari ini. Terima kasih sekali. Yang selanjutnya terima kasih juga saya aturkan kepada pemerintah desa Singopuran yang telah memfasilitasi tempat sehingga acara ini bisa berjalan dengan lancar dan sukses. Tak lupa juga saya ucapkan terima kasih kepada
rekan-rekan panitia yang telah membantu mensukseskan acara ini. Insya Allah akan berjalan lancar, aman, mulai dari awal hingga akhir. Saya atas nama panitia banyak mengucapkan terima kasih. Semoga amal saya dilanjutkan, mendapat balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir, karena ini masih di dalam situasi Idul Fitri, saya atas nama pribadi maupun mewakili panitia mengucapkan dengan aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin apabila ada kata-kata atau perkataan saya yang kurang berkenan di hati Bapak, saya mohon maaf dan sebesar-besarnya. Bila taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada kawula matur dumateng panjenengan sedaya, kawula ngaturaken salam takdim lan songkang pangabekti ing ngarsa panjenengan sedaya. Ing dinten riyaya Idul Fitri 1912 Hijriah punika, kula sarencang ngaturaken sugeng riyadi taqabbalallahu minna wa minkum, mohon maaf lahir dan batin. Ing kalodharan menika kawula sarencang ngaturaken dumateng para sesepuh lan para undangan sedayanipun minnal aidin wal faidin, nyuwun agunge Sih Samudra Pangaksani sedaya lepat hilaf salah sing tinggal semuanya utawi boten, sing gede, sing alis, sing ketinggal utawi boten, khususnya dumateng masuk dalam Allah Subhanahu wa Ta'ala. Angin tiga sampun nindakan siang setunggal muput, wonten siangipun siang, wonten dalam muput qiyamul lail kadang Al-Quran. Mugi-mugi saestu para rawuh kelepatan kita sedaya wonten masuk dalam Allah, saestu dipun apunten sedaya amal ibadah, amal kesayangan kita sedaya dipun tampi wonten dinten menika. Saestu kula panjenengan sedaya dados tiyang ingkang fitrah, ingkang suci lahir lan batin. Lahire suci, batine suci. Lahire jaluk ngapura, batinipun ugi kedah jaluk ngapura. Ampun ngantos mohon maaf lahir batin namung wonten lesan. Jadi saking ora senenge niku Nabi sallallahu alaihi wasallam ilaika wabillahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau kita dari sisi halal bihalal ya, kaitannya dengan halal bihalal itu kan untuk saling silaturahim, memaafkan karena interaksi dengan sesama manusia. Kaitannya dengan hablum minannas, pasti orang pernah berbuat salah, khilaf atau luput. Oleh karena itu ikrarnya harus saling memberi maaf. Kaitannya dengan hablum minallah, tentu kalau punya kesalahan dan dosa, minta ampunnya langsung kepada Allah. Adapun tanggapan berkaitan dengan acara halal bihalal yang diadakan oleh Pak Wartos ini adalah untuk menjalin silaturahim dari perkumpulan warga Ageng Kartosuro. Karena saya meyakini bahwa di dalam perkumpulan ini banyak unsur elemen masyarakat dari berbagai bidang. Ya, tidak hanya dalam satu agama saja, mungkin lintas agama, lintas budaya, pendidikan dan sebenarnya ini sebenarnya suatu ada potensi yang baik, potensi yang besar kalau ini bisa dirangkul dan dihimpun, digerakkan untuk bisa maju bersama memajukan Kartasura. Tadi sudah dibahas
bahwa sebelum adanya Surakarta, sebelum adanya Jogja itu Kartasura lebih ada. Oleh karena itu saya sebagai pimpinan wilayah di Kecamatan Kartasura ini sangat berharap sekali atas perkumpulan ini kalau bisa kita satukan, bergerak bersama untuk maju baik dari sisi budaya, ekonomi, kulinernya, pendidikannya. Ayo bareng-bareng membangun Kartasura. Tanggapan Pak Camadi dengan adanya launching buku ini karya dari Putra Kartasura seperti apa? Saya terus terang belum membaca, masih segennya belum, tapi malah justru saya ini membuat saya penasaran isinya apa, karena dari kesejarahan tentu ini banyak fakta-fakta yang telah tercatat, yang telah terbukukan. Hanya sekarang masalahnya ayo kita bergerak. Tentu kita bergerak itu harus ada dukungan dari semua komponen masyarakat, baik itu pemerintahan, tokoh masyarakat, tokoh budaya, tokoh agama, dan yang paling besar adalah harapan political will dari pemerintah. Karena kalau untuk memajukan membangun mesti ada Jerbasuki Mowo Beo. Tetapi harus ada kemauan kuat, political will yang kuat. Apalagi kita punya tokoh-tokoh yang berperan di legislatif, kemudian di eksekutif maupun di yudikatif. Ayo duduk bersama membangun Kartasura. Ini harapan kami tentunya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Tapi saya minta Pak, ini urusannya Pak Dana tidak bisa begitu. Kita tahu semua bahwa yang namanya peran masyarakat itu sangat dibutuhkan untuk mendukung apa yang dilakukan oleh beliau-beliau tadi. Namanya tujuan baik itu harus dilaksanakan dengan cara-cara yang baik juga. Artinya begini, dalam konteks Pak Wartos, kita tahu semua Pak Wartos yang sekarang itu sudah berbadan hukum, teman-teman ya. Saya harus beritahu ya, Pak Wartos yang sekarang itu sudah berbadan hukum. Kalau sudah berbadan hukum, artinya aktivitasnya itu sudah dilindungi oleh hukum, termasuk susunan kepengurusannya, pergantiannya, regenerasi kepengurusan itu tidak boleh sembarangan. Kemudian masa depan 10 tahun yang akan datang, 20 tahun yang akan datang itu sejak sekarang yang hadir ini semua harus mengupayakan dengan berinvestasi. Investasinya berupa apa? Ya kita memberi contoh. Mulai sekarang kita ini memberi contoh dengan cara-cara kita, supaya apa? Caranya rukun ini, caranya memperjuangkan hal yang baik ini. Dukun saling mendukung, tidak boleh kira-kira, tidak boleh jegal-jegalan. Kaitannya dengan soal buku Greget Kartosuro ini sebenarnya bulan depan baru mau saya launching. Jadi ini sobat ini. Tapi karena malam ini merupakan malam yang sangat istimewa, kumpulnya para tokoh-tokoh Kartosuro, ya sudahlah, saya tadi matur sama bersikir dimana kalau malam ini dibagikan saja sebagai hadiah untuk para pejuang Kartosuro ini. Tepuk tangan dong ya. Dapat tadi bisa menikmati yang buku ini sebenarnya muncul dari angan-angan saya. Saya itu lahir gede di Kartosuro, mbahku ya Kartosuro, mbah buyutku ya Kartosuro, mbah buyut itu ya Kartosuro. Nah saya juga lahir di Kartosuro, belinya di Kartosuro, ini Mas ini. Zaman tiga belinya di Kartosuro, kemudian diberikan Allah kesempatan untuk berbuat.
Nah ini termasuk investasi Mas Arief, supaya generasi kita membaca. Kartosuro itu dulu merupakan tlatah yang ketika memilih tempatnya saja itu pakai kepiragan, nggak sembarang loh. Istilahnya para leluhur kita Amakura dulu, Amakura II dulu ketika memilih Kartosuro itu nggak kayak kita sekarang mencari rumah sembarang, yang penting cedak sekolah, cedak pasar. Enggak, dulu pakai apa istilahnya, pakai kirakan. Bapak Ibu sudah memegang apa namanya impian yang dulu saya impikan dulu. Jadi ini ditulis atas inisiasi Bapak Joyanto dan teman-teman di Kartosuro. Sebelumnya belum pernah ngobrol dulu Pak, mau keinginan panjenengan ketika seperti ini, dan di kebetulan dulu sering soal ke Pak Jo terkait dengan apa namanya konsep-konsep menyusun buku dan lain sebagainya. Terus Pak Jo punya tim atau itu kemudian mendatangi saya juga, tentu yang ada di, kalau panjenengan sudah baca nanti banyak sekali apa namanya tulisan-tulisan yang dirujuk pada tokoh-tokoh di Kartosuro. Terus Kiai Umar, kemudian ada Pak Jo sendiri, terus kemudian ada banyak di sini, dan ini semacam apa namanya rekaman Kartosuro lampau dengan apa yang sudah dilakukan oleh masyarakat Kartosuro hari sekarang. Jadi ini bukunya sangat bagus karena tidak hanya berbicara tentang sejarah masa lalu, cuma juga berbicara tentang apa yang sudah dilakukan oleh warga Kartosuro hari ini, dilengkapi dengan foto dan gambar-gambar yang cukup menarik di sini. Begitu Pak. Coba sebutkan sedikit dong cuplikan tentang buku tersebut. Yang paling menarik menurut panjenengan? Yang paling menarik itu tadi penjelasan dari tokoh-tokoh di Kartosuro, misalnya penjelasan tentang sejarah ulama, kemudian sejarah Tosan Aji, itu ada Mas Anjar Sumirat di sini. Kemudian ada banyak lah, ini terkait dengan apa namanya kuliner juga, ada nasi liwet. Kemudian ada banyak sekali. Malam hari ini ada halal bihalal Pawartos Gagrek Lawas. Jadi di sini pendiri-pendiri Pawartos yang awal mula Pawaras ada itu, mereka lah yang kemudian menginisiasi dan lain sebagainya, berkumpul pada malam hari ini untuk halal bihalal dalam suasana masih bulan Syawal. Terus di samping itu ada soft launching atau bedah buku Greget Kartosuro. Greget Kartosuro itu buku yang diinisiasi oleh Bapak Joyanto, yang ditulis oleh akademisi dari Universitas Indonesia. Itu menulis tentang potensi di Kartosuro dan sejarah Kartosuro. Jadi sejarah Kartosuro sejak awal, sejak zaman kerajaan, sampai kemudian meliput tentang atau membicarakan tentang hari ini yang dilakukan oleh warga Kartosuro untuk mempertahankan apa namanya Kartosuro sebagai pusat peradaban, seperti itu. Harapannya ke depan Pak dari penulisan buku ini? Harapannya ya buku ini penting karena ini merekam banyak hal tentang Kartosuro, potensi mulai dari sejarah, kemudian kuliner, kemudian apa namanya kesenian, kemudian organisasi kepemudaan, organisasi masyarakat yang cukup berperan. Nah ini penting, buku ini penting karena ini warisan. Jadi kalau sesuatu yang bagus itu tidak kemudian direkam dalam tulisan teks, itu bakal hilang itu. Kalau teks itu kita tahu, teks-teks manusia itu tulis ribuan tahun yang lalu, kita masih bisa baca hari ini. Maka itu peluncuran buku Greget Kartosuro itu jadi awalan yang bagus sekali untuk menulis sejarah Kartosuro, potensi yang ada di Kartosuro. Mungkin ada pesan moral yang disampaikan untuk generasi. Ya, pesan moral atau pesan yang barangkali penting untuk generasi muda adalah kita sebagai warga Kartosuro tidak perlu terikat dalam lingkungan wilayah administratif. Yang jelas Kartosuro ini tanah kuno, tanah lawas, berperan penting dalam peradaban, khususnya peradaban Jawa Mataraman itu Kartosuro. Karena setelah Jogja dipleret, Kartosuro baru pecah jadi dua, Kasultanan Yogyakarta dan Kasultanan Surakarta. Cikal bakalnya ya Kartosuro ini.